Di tengah gelapnya malam, seorang kakek renta memeluk cucunya yang panas tubuhnya membara. Ia menembus jalanan kota dengan langkah tergesa, berharap tempat yang ditujunya akan menyelamatkan nyawa kecil itu. Namun, malam itu justru memberinya ujian yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menandingi beku di hati seorang pria tua bernama Pak Hasan. Ia duduk di sebuah gubuk reot yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan, di mana cahaya lampu jalan pun nyaris tak sampai. Dinding-dinding gubuk itu terbuat dari papan lapuk yang berderit setiap kali angin berhembus, dan atap sengnya yang berkarat meneteskan air saat hujan. Satu-satunya sumber cahaya di dalam gubuk itu berasal dari sebuah lampu minyak yang berkelip-kelip, menari-nari dalam kegelapan. Cahaya itu menerangi wajahnya yang sudah keriput, penuh dengan guratan-guratan yang menceritakan setiap duka dan perjuangan hidupnya. Rambutnya seputih kapas, tubuhnya kurus, namun matanya memancarkan ketabahan seorang pejuang. Di sampingnya, terbaring Aisyah, cucu semata wayangnya yang berusia 5 tahun. Aisyah adalah satu-satunya peninggalan dari anak laki-laki dan menantunya, yang 2 tahun lalu menjadi korban kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Pak Hasan tidak hanya menjadi kakek, tetapi juga ayah, ibu, dan seluruh dunia bagi Aisyah. Pagi buta, Pak Hasan sudah harus pergi. Ia akan berjalan kaki jauh ke pasar, menunggu jika ada pedagang yang membutuhkan tenaganya untuk mengangkut barang. Sore harinya, ia mungkin akan menjadi buruh serabutan di proyek bangunan, mengangkat batu bata dan semen hingga punggungnya terasa patah. Terkadang, jika tak ada pekerjaan, ia akan menyusuri gang-gang kota, memulung botol plastik dan kardus bekas. Semua ia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk Aisyah. Untuk memastikan cucunya bisa makan, bisa memiliki pakaian, dan setidaknya bisa merasa aman di tengah kerasnya kehidupan. Namun, malam itu, rasa aman itu diuji. Demam Aisyah melonjak tajam, tubuhnya terasa membakar, dan napasnya terengah-engah. Wajah mungilnya memerah, bibirnya kering dan pecah-pecah. "Kek, panas, sakit," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, memecah kesunyian malam yang mencekam. Pak Hasan menunduk, mencium kening Aisyah yang membara. Air matanya menetes, jatuh di pipi Aisyah. "Sabar ya, nak, kakek di sini. Kau harus kuat," ia berbisik, mencoba menenangkan hati kecil cucunya, sekaligus menenangkan badai yang berkecamuk di dalam dadanya sendiri. Ia tahu, ini bukan hanya demam biasa. Naluri seorang kakek yang penuh kasih sayang memberitahunya bahwa Aisyah dalam bahaya. Ia harus bertindak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tas kain lusuh yang berisi seluruh kekayaannya, beberapa lembar uang kusam yang ia tabung dari jerih payahnya selama seminggu terakhir. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi itu adalah seluruh harapannya. Dengan hati-hati, ia menggendong Aisyah, menyelimutinya dengan kain tipis yang sudah usang. Ia mulai berjalan menembus kegelapan malam. Udara dingin menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Jalanan aspal yang panjang terasa tak berujung. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menambah kesan muram. Ia berjalan cepat, kadang terpaksa berlari saat ketakutan merasuki pikirannya. Aisyah, yang terlelap di gendongannya, sesekali merintih. "Kek, dingin, bertahan. Nak, sebentar lagi kita sampai," Pak Hasan berbisik, suaranya serak. Ia memeluk Aisyah lebih erat, mencoba membagikan sedikit kehangatan dari tubuhnya yang lelah. Setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya ia melihatnya. Bangunan megah dengan lampu-lampu terang benderang yang menjulang di kejauhan. Rumah Sakit Harapan. Nama itu terasa seperti ironi, sebuah oase di tengah padang pasir. Pak Hasan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, berjalan sempoyongan, hingga akhirnya tiba di depan pintu rumah sakit. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Ia masuk ke ruang gawat darurat yang ramai. Suara-suara langkah kaki, roda berangkar yang berdecit, dan aroma antiseptik menyambutnya. Ia langsung menuju meja pendaftaran, wajahnya memancarkan kepanikan. "Tolong, cucu saya demam tinggi. Mohon segera diperiksa." Suaranya memecah keheningan. Petugas administrasi, seorang wanita muda dengan seragam rapi dan wajah tanpa ekspresi, menoleh.
Matanya menyapu Pak Hasan dari atas ke bawah. Kemeja lusuh, sandal jepit, wajah yang penuh keringat dan kotoran. "Bapak punya kartu jaminan kesehatan?" tanyanya datar, seolah sudah tahu jawabannya. Pertanyaan itu terasa seperti hantaman di dada Pak Hasan. Ia menggeleng, air matanya mulai menggenang. "Tidak ada, Bu. Saya hanya orang kecil. Tapi tolong dulu cucu saya. Saya punya sedikit uang, saya bisa bayar nanti. Tolong nyawanya dulu." Wanita itu menghela napas panjang. "Maaf, Pak, aturan rumah sakit jelas. Tanpa kartu atau uang tunai di awal, pasien tidak bisa kami proses. Silakan cari rumah sakit lain." "Bu, tolonglah. Lihat cucu saya, dia masih kecil. Demi Tuhan, tolong dia." Suara Pak Hasan pecah, memohon dengan putus asa. Namun, tidak ada respons. Petugas itu mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya, seolah ia hanyalah gangguan kecil. Tak lama, seorang satpam datang. "Pak, jangan bikin ribut. Kalau tidak bisa urus administrasi, mohon keluar." Pak Hasan menunduk, hatinya hancur. Ia merasakan air matanya jatuh ke pipi Aisyah. Dengan langkah gontai, ia berbalik. Aisyah yang setengah sadar, berbisik lemah, "Kek, jangan tinggalkan aku." Hati Pak Hasan hancur berkeping-keping. Di tengah keramaian itu, di sudut ruangan, seorang dokter muda bernama Dr. Arif baru saja selesai memeriksa pasien. Matanya yang tajam menangkap pemandangan yang menyentuh hatinya. Seorang pria tua digiring keluar oleh satpam, menggendong bocah kecil yang terlihat sangat lemah. Naluri dan sumpahnya sebagai dokter berteriak. Ia tidak bisa diam. Ia berlari menghampiri Pak Hasan. "Pak, tunggu, ada apa ini?" Pak Hasan menoleh, matanya merah. "Nak, cucu saya demam tinggi. Mereka tidak mau terima kami karena saya tidak punya kartu jaminan kesehatan." Arif tidak membuang waktu. Ia meraba dahi Aisyah. Panasnya membakar. Ia tahu ini kondisi gawat, nyawa bocah itu di ujung tanduk. "Kita harus segera bawa dia masuk," katanya tegas. Petugas administrasi yang melihat Arif datang menghalangi. "Dok, pasien ini tidak memenuhi syarat. Kalau dipaksakan, semua risiko tanggung jawab Anda." Arif menatap petugas itu tajam, matanya penuh kemarahan dan keyakinan. "Nyawa manusia tidak boleh dikalahkan oleh selembar kartu. Catat nama saya yang tanggung jawab. Sekarang minggir." Tanpa menunggu lagi, ia mengangkat Aisyah dari gendongan Pak Hasan dan meletakkannya di brankar. Perawat-perawat sempat ragu, namun Arif kembali menegaskan, "Cepat, kalau terlambat, nyawanya hilang." Perintahnya yang tegas membuat mereka akhirnya patuh. Mereka membawa Aisyah ke ruang gawat darurat. Perawat ahli dengan cepat memasang infus, memberikan oksigen, dan menyuntikkan obat-obatan yang diperlukan untuk menurunkan suhu tubuh Aisyah. Pak Hasan hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia menatap Aisyah yang kini terbaring di brankar, disambung dengan alat-alat medis. Air matanya tak lagi bisa ia tahan, mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. "Ya Allah, terima kasih, terima kasih." Ia berbisik berkali-kali. Malam itu terasa sangat panjang. Pak Hasan duduk di kursi plastik, menggenggam tangan Aisyah erat-erat, seolah takut jika ia lepas, cucunya akan menghilang. Sesekali ia terlelap karena kelelahan, lalu terbangun panik saat Aisyah mengerang. Dokter Arif beberapa kali masuk, memeriksa kondisi Aisyah. "Sabar ya, Pak, kondisinya mulai membaik," katanya. Hasan mengangguk, suaranya serak. "Nak, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu." Namun, saat menatap wajah Pak Hasan, ada sesuatu yang mengusik Arif. Wajah itu terasa sangat familiar, membawa kenangan masa kecilnya yang samar. Ia teringat akan sebuah desa bernama Karyasari, tempat ia dan keluarganya berlibur 25 tahun yang lalu. Saat itu, ia masih berusia 7 tahun. Ia tiba-tiba terserang demam tinggi, tubuhnya kejang-kejang. Orang tuanya panik, tidak ada kendaraan, dan puskesmas sangat jauh. Dalam keputusasaan itu, seorang pria desa Parubaya datang. Pria itu mengangkat tubuh kecil Arif, menggendongnya, dan berlari menembus hujan deras. Ia berlari sejauh belasan kilometer, napasnya tersengal, kakinya berdarah karena terantuk batu. Namun, pria itu tidak berhenti. Berkat kegigihannya, Arif selamat. Kini, melihat Pak Hasan dengan rambut memutih dan kerutan yang dalam, Arif yakin ia adalah pria yang dulu menyelamatkannya. Arif duduk di depan monitor, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Pak Hasan. Namanya tidak terdaftar dalam sistem,
dan alamat yang ia berikan hanyalah nama desa. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia ingat, setelah ia sembuh, ayahnya berusaha mencari pria yang menolongnya. Mereka menawarkan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, namun pria itu menolak dengan sopan. Menolong sesama adalah kewajiban, bukan bisnis, katanya kala itu. Ayah Arif sangat terkesan dan berjanji akan membalas kebaikan itu suatu hari nanti. Janji itu terpatri di benak Arif sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, Arif tumbuh dewasa dan menjadi dokter. Ia selalu berpegang teguh pada prinsip ayahnya, bahwa profesi ini bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang melayani kemanusiaan. Ketika ia melihat Pak Hasan ditolak, ia melihat dirinya sendiri di masa lalu, dan ia tidak bisa membiarkan sejarah buruk itu terulang. Keesokan paginya, Aisyah mulai membaik. Demamnya menurun drastis. Ia terbangun dan memandang sekeliling, bingung. Pak Hasan memeluknya erat, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. "Kakek di sini? Nak, kau sudah aman." Arif mendekat. "Alhamdulillah, dia akan baik-baik saja, Pak." Pak Hasan berdiri, menunduk dalam-dalam. "Nak, kau telah menolong cucuku. Aku tak punya harta, hanya doa yang bisa kuberikan." Arif menahan emosinya, suaranya bergetar. "Pak, apakah Bapak dulu pernah tinggal di desa Karyasari, 25 tahun lalu?" Hasan mengangguk heran. "Iya, aku pernah di sana." "Kenapa, Nak? Apakah Bapak pernah menggendong seorang anak kecil yang kejang karena demam, membawanya jauh ke puskesmas?" Mata Pak Hasan melebar, menyadari siapa pemuda di hadapannya. Wajah itu, meski sudah dewasa, masih memiliki sorot mata yang sama dengan bocah kecil yang ia selamatkan puluhan tahun lalu. "Ya Allah, kau anak itu?" Arif meneteskan air mata. "Iya, Pak, aku anak itu. Kalau bukan karena Bapak, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Hari ini, aku hanya membalas sedikit dari kebaikanmu." Berita itu menyebar dengan cepat di seluruh rumah sakit. Staf yang mendengar terkejut, banyak yang merasa malu, termasuk petugas administrasi yang menolak Pak Hasan. Kepala rumah sakit datang menghampiri Arif dan Pak Hasan. "Dokter Arif, saya meminta maaf. Anda benar. Kami terlalu terpaku pada aturan, lupa pada kemanusiaan." Arif menatapnya dengan tatapan tegas namun penuh kebijaksanaan. "Kemanusiaan seharusnya selalu di atas segalanya. Jangan biarkan lagi orang miskin ditolak hanya karena tidak punya selembar kartu. Aturan ada untuk melayani, bukan untuk menghakimi." Pak Hasan menggeleng. "Aku tidak dendam, yang penting cucuku selamat." Kata-katanya yang sederhana itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Setelah Aisyah benar-benar pulih, Arif mengurus semua biaya rumah sakit atas namanya. Pak Hasan menolak, namun Arif bersikeras. "Anggap saja ini sebagai bayaran atas kebaikan Bapak dulu." Beberapa hari kemudian, Arif sendiri yang mengantar mereka keluar dari rumah sakit. Sinar matahari pagi menyinari wajah mereka. Aisyah memegang tangan Pak Hasan dan melompat-lompat riang. "Kek, dokter ini baik sekali ya?" tanya Aisyah polos. Pak Hasan menoleh, lalu menatap Arif dengan tatapan penuh kehangatan. "Iya, Nak, ingatlah selalu kebaikannya. Jangan pernah lupakan." Arif menggenggam tangan Pak Hasan erat. "Pak, mulai sekarang, kalau ada apa-apa, sebut saja nama saya. Jangan ragu datang ke rumah sakit. Saya yang akan mengurus semuanya." Pak Hasan menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Nak, aku tak pernah menyangka kebaikan kecil puluhan tahun lalu kembali dengan cara seperti ini. Semoga Tuhan memberkati hidupmu, dan semoga kau selalu menjadi dokter yang berhati mulia." Arif tersenyum, hatinya penuh. Ia merasa, selama hidupnya, ia tidak pernah merasa sebahagia dan sebermakna ini. Menolong Aisyah bukan hanya sekadar tugas, melainkan sebuah penutup lingkaran kebaikan yang telah dimulai puluhan tahun lalu. Mereka berjalan keluar, meninggalkan gedung megah itu. Langit cerah, burung-burung berkicau riang. Seakan dunia ikut merayakan kisah tentang kasih sayang, balas budi, dan putaran hidup yang penuh makna. Hidup memang berputar. Pak Hasan pernah menyelamatkan seorang bocah tanpa mengharap imbalan. Hari ini, bocah itu, yang sudah dewasa dan menjadi seorang dokter, kembali menyelamatkan cucunya. Kebaikan adalah investasi abadi yang tidak pernah sia-sia. Ia mungkin lama berbuah, tapi suatu hari, ia akan kembali di saat yang paling dibutuhkan dan dengan cara yang paling tidak terduga. Ini adalah kisah tentang dua jiwa yang terhubung oleh benang tak terlihat. Benang kebaikan yang begitu kuat,
mengikat takdir mereka dalam sebuah lingkaran yang sempurna. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga langkah, dan selalu ambil hikmahnya.